Menurut Papa penting nggak sih menggunakan sepatu klit saat bersepeda? Sangat penting sekali ya. Kalau menggunakan sepatu klit otomatis tenaga yang dikeluarkan lebih dikit tapi lebih laju gitu ya. Efisien tenaga juga lebih banyak. Otomatis otot yang bekerja karena seluruhnya tidak mudah lelah gitu. Halo Riders, balik lagi nih bersama saya dan papa saya. Kali ini kita mau ngebahas tentang penting gak sih menggunakan sepatu klit saat bersepeda. Dan yang kedua, kita juga mau ngasih tahu nih jenis-jenis sepatu sesuai dengan kegunaannya. Menurut papa penting gak sih menggunakan sepatu klit saat bersepeda? Sangat penting sekali ya. Kita ambil positifnya, dimana kan putaran kita tuh harus bulat. Itu kalau dilihat harus kita bulat karena otot kita kalau tidak pakai klit hanya kan paha bagian atas saja. Jadi kalau menggunakan klit itu karena dia nempel, jadi itu bisa kayak kegunaannya tuh bisa untuk otot depan, otot belakang juga ikut berfungsi ya. Karena otot-otot paha kita kan banyak otot-otot juga. Nah, bentuk putarannya itu seperti segi 5 sebetulnya karena di setiap tarikan itulah sudut-sudutnya mereka. Berarti kalau menggunakan sepatu klit otomatis tenaga yang dikeluarkan lebih dikit tapi lebih laju gitu ya. Efisien tenaga juga lebih banyak. Otomatis otot yang bekerja karena seluruhnya tidak mudah lelah gitu loh. Kedua juga mencegah supaya otot kita terbentuknya tidak salah. Nanti kalau kita salah goesnya, otomatis nanti bentuk ototnya berbeda sehingga kita kan postur tubuh kita kan mungkin ada bengkok ke kiri atau ke kanan. Nah Pak, untuk yang pemula nih yang mau beralih dari sepatu sneakers biasa ke sepatu klit itu kan biasanya gak semua orang balance kan. Nah itu gimana sih tips-tipsnya supaya nggak jatuh konyol atau supaya aman gitu? Sangat penting ya, kita harus melatih kebiasaan dulu. Terutama keseimbangan kita sudah bagus, teknik kita bagus, baru kita mulai memakai sepatu klit. Caranya kita pakai roller atau yang diikat sepedanya, kita masukin dan sering dibuka kayak sepeda statis gitu sepeda ya? Statis. Itu sering terus dibuka berapa kali sampai kita refleksnya bagus. Nah baru kita dijajal di jalan. Nah kalau untuk yang nggak punya kayak sepeda statis atau roller nih, kayak dia cuman bisanya sepedaan di jalan, itu tipsnya gimana? Saya sarankan untuk melatih ini pakai satu sepatu dulu. Sandalnya diturunin sedikit. Kita bisa main di komplek, jalan pelan-pelan. Belajar masukin dan buka tutup. Berarti pakai sebelah dulu. Jadi kalau ada apa-apa yang sebelahnya itu masih bisa turun. Nah gitu Riders. Dan untuk setelannya sendiri tuh kayak ada nggak sih misalnya kayak kencang atau kendor atau gimana? Setiap pedal itu biasanya ada adjusternya ya. Makanya kalau kita beli pedal untuk kita belajar, kita harus pakai yang paling enteng atau gampang dibuka. Berarti dikendorin. Kita kendorin. Jangan sekali kita pakai yang setelannya keras. Sehingga kita mudah untuk melepaskannya. Jadi gitu Riders, untuk yang baru belajar nih kayaknya disaranin banget jangan langsung ke jalan raya. Kalau yang nggak punya sepeda statis atau roller bisa di komplek dulu atau nggak pakai sebelah dulu sepatunya. Jadi belajar masuk keluarin pedal kayak gitu. Dan setelannya juga kalau bisa jangan pakai yang keras-keras, pakai yang ringan dulu gitu ya. Iya, supaya mudah melepaskannya. Nah, sama seperti halnya dengan sepeda, sepeda kan juga ada berbagai jenisnya, jenis off-road dan jenis jalan raya. Nah, untuk sepatu juga ada nih Riders. Yang ini itu jenisnya buat off-road dan yang ini untuk road. Nah, untuk off-road sendiri itu dibagi jadi beberapa jenis sepatu juga. Seperti contoh, yang ini buat XC dan yang ini buat enduro. Nah, untuk roadnya atau jalan raya juga terbagi sebagai beberapa bagian. Kayak contohnya yang ini Aspire. Dia bawahnya itu karbon, dia lebih keras. Dan yang satunya lagi ini buat indoor, dia lebih empuk dan juga bahannya tuh kayak lebih cocok untuk indoor gitu. Nah kan jenis sepatunya ini beda, fungsinya juga beda. Nah bisa jelasin nggak Pak, tapel sama pedalnya untuk road itu yang seperti gimana sih? Untuk road ya, dia hanya satu sisi, tidak bolak-balik. Juga tapelnya ini ada 3 warna.
maksud dengan tujuan yang warna merah ini kalau dimasukin dia nol, tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah fungsinya dia untuk yang jarak pendek, bukan power yang full. Tapi kalau yang sedang itu warnanya biru, biasanya untuk bergerak sedikit, dan yang warna kuning bisa lebih banyak. Kalau yang lebih banyak itu biasanya kita gunain yang jarak jauh supaya kaki kita masih bisa gerakin. Nggak pegel ya. Dan juga. Kayaknya kalau pemula tuh lebih cocok pakai yang kuning ya kan? Pakai yang kuning. Nggak terlalu keras. Nggak terlalu keras, lebih santai bergerak. Oke, nah untuk yang MTB nih bisa dijelasin nggak? Nah, untuk pedal MTB ini biasanya ada dua sisi ya, ada atas dan bawah. Maksudnya dengan tujuan apa supaya cepat dia masukin, karena kalau kita off-road itu sering buka tutup pedal atau banyak nuntun ya, jadi nggak harus cepat atau gimana, buka dia mesti masukin juga tetap. Biasanya dia masukinnya dia lebih di tengah. Contohnya seperti ini ya, ini salah satu tapel untuk SPD. Jadi ditekan saja, dimasukin langsung ditekan, biasanya langsung kunci. Jadi lebih gampang ya? Lebih gampang. Dan ini pun ya, klipnya ini ada dua macam. Ada yang nggak bisa digerakin, ada yang bisa digerakin. Maksudnya ya kalau nggak bisa digerakin supaya ini untuk yang buat cepet, yang aksi yang nggak ada terlalu teknikal. Kalau yang bisa digerakin biasanya ini untuk yang trail atau enduro atau untuk yang lebih ekstrim, biar lebih cepat gitu ya, atau masih bisa ngimbangin buka tutup. Jadi beda ya untuk road sama untuk XC, jenis pedal dan jenis tapelnya juga beda gitu riders. Nah tergantung kalian nih sepedanya yang mana bisa disesuaikan. Nah sekarang saya mau coba praktekin menggunakan trainer atau roller ya. Nah untuk memasangnya itu gampang banget, cuman tinggal ditekan gini aja. Nah dan untuk melepasnya pun gampang banget, cuma tinggal dikeluarin gini, dia lepas. Nah untuk tipe pedalnya yang ini tipe pedal yang masih single, jadi dia tuh masih gerak gini, sehingga tuh gampang banget tuh pemula yang mau belajar, karena dia tuh gampang lepas dan gampang juga dipasang. Nah selanjutnya saya mau ngejelasin tentang sepatu road. Nah sepatu road ini bedanya dengan MTB adalah dari dia punya pedal dan dia punya klit juga berbeda. Nah tujuannya dia punya klit cuma satu sisi kayak gini, dia punya pedal satu sisi gini, itu karena di road itu tidak seperti MTB yang yang sering buka pasang pedal. Nah untuk pedalnya, untuk kapalnya sendiri pun atau klitnya itu juga berbeda. Klitnya itu dia kayak gini, dia lebih plastik, sedangkan MTB itu terbuat dari besi. Nah dari jenis sepatunya pun juga berbeda. Kalau tadi kita lihat sepatu MTB kan dia di bawahnya tuh ada kayak supaya nggak licin dan bisa untuk jalan. Nah kalau sepatu road itu dia bawahnya itu kayak lebih flat, cuman bawahnya itu karbon. Dan sepatu road ini juga terbagi di berbagai kategori. Misalnya nih buat yang pemula tuh dia agak lentur, dan untuk yang pro dia agak keras. Nah kali ini saya pakai Shimano RC7. Nah kita lihat ya cara pakainya gimana. Pertama cari dulu sisinya, pasin ke klitnya dan kemudian tekan seperti ini. Nah untuk cara ngeluarinnya pun cukup gampang, cukup dibuang keluar seperti ini. Nah, tadi kan dijelasin tuh tentang penting nggak sih menggunakan sepatu klit dalam bersepeda. Selain untuk efisien tenaga, sepatu klit itu juga bagus banget untuk kalian yang kayak melatih kekuatan otot, karena tidak cuma menggunakan kekuatan otot depan, tapi menggunakan otot belakang, samping, bagian betis, dan semua otot kaki kalian juga ikut bekerja. Tadi juga udah dijelasin tuh perbedaan sepatu klit road dan sepatu klit untuk MTB dan juga cara pemasangannya. Semoga video kali ini membantu kalian. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah!